masih ada rasa yang bikin insecure saya kalau misalnya ada yang teman-teman, ayo Intan kamu pasti bisa, kamu bisa bangkit lagi, bisa bersama orang lagi kayak gitu. Cuman saya masih merasa emang saya pantas ya gitu, emang saya masih bisa punya kesempatan seperti itu. Di sini sesuai dengan temanya tadi kan ada iman kepada takdir ya. Sebenarnya ada yang sedang dialami gitu ya. Gimana ya dari awalnya? Mungkin di sini saya sedikit menceritakan tentang diri saya. Kebetulan saya sudah single. Singlenya ini dikarenakan beberapa hal yang membuat saya jadi mantan suami saya menderita sakit, namun saya sudah memperjuangkan dan berusaha sebaik mungkin selama bertahun-tahun, dan kebetulan juga saya memang masih belum diberikan keturunan. Akhirnya diputuskanlah saya jadi bahasanya meninggalkan atau apa ya, berpisah lah ya. Namun saya sudah sebisa mungkin meyakini bahwa Intan nggak apa-apa, ini insya Allah takdir terbaik. Udah sebisa mungkin menerima takdir itu gitu kan ya. Namun berjalannya waktu, seperti yang tadi Ustadz bilang, kita masih ada rasa insecure ya terhadap diri kita, apalagi dalam keadaan mantan suami yang masih belum sembuh. Saya sudah meninggalkan, saya masih merasa bersalah, ada rasa perasaan selalu bersalah dan masih dihantui, masih selalu bermimpi. Walaupun saya sudah mencoba, insya Allah saya ikhlas dengan keadaan sekarang gitu kan. Cuman kenapa masih ada rasa yang bikin insecure saya kalau misalnya ada yang teman-teman, ayo Intan kamu pasti bisa, kamu bisa bangkit lagi, bisa bersama orang lagi kayak gitu. Cuman saya masih merasa emang saya pantas ya gitu, emang saya masih bisa punya kesempatan seperti itu. Intinya seperti itu. Baik, boleh tanya nggak Mbak siapa? Mbak Intan. Tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Sekarang yang ngerawat suami siapa? Ayah mertua, ayahnya. Keluarganya ya? Iya. Saya ngerti, pasti itu berat banget lah. Pasti bagi Mbak Intan itu nggak mudah. Makanya kita sebagai orang lain dalam hidup itu jangan mudah sekali untuk menghakimi orang lain. Saya kalau dengar cerita apapun dari orang lain, ya saya coba netral aja. Saya nggak mencoba menjadi hakim di sini untuk menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Ada kondisi-kondisi yang kita nggak ngerti dan itu terlalu detail untuk dijelaskan ke publik. Mbak Intan, suami, keluarga pasti lebih tahu kondisinya. Saya pengen cuman merespon kata merasa bersalah, karena kata merasa bersalah itu masalah yang bisa membuat kita benar-benar nggak mudah untuk menjalani hidup. Rasa bersalah itu kayak hantu, kemanapun kita pergi dia kayak ada yang ngikutin, dan itu membebani kita banget. Itu membuat kita rendah diri, membuat kita ngerasa nggak berguna. Lama-lama nanti kalau dibiarkan muncul penyakit mental problem yang bisa membuat kita makin terganggu. Makanya kita pengen cari tahu gimana ya menebus rasa bersalah ini. Ini bukan dalam rangka ngejudge ya, tapi lebih ke menotis kalimat rasa bersalah. Sebaik-baik
cara untuk menebus rasa bersalah adalah bayar dengan kebaikan-kebaikan di masa sekarang. Fokuslah dengan kebaikan, fokuslah dengan berbuat baik, fokuslah membantu orang lain, fokuslah, mungkin itu trigger kita untuk menjadi seseorang yang berguna. Saya kenal seseorang, masa lalunya itu dia ngerasa banyak dosa. Karena dia ngerasa di masa lalunya banyak dosa, itu jadi trigger dia untuk hijrah total. Setelah hijrah dia menjadi orang yang paling banyak impactnya kepada orang lain. Kenapa bisa kayak gitu? Ya itulah, Allah membiarkan kita, bukan membiarkan ya, Allah mentakdirkan kita pernah bersalah untuk kita perbaiki diri. Sampai hadisnya, seandainya kalian tidak pernah berbuat salah, maka Allah akan membinasakan kalian, lalu Allah akan menciptakan makhluk selain kalian yang akan berbuat salah, lalu dia akan meminta ampun kepada Allah sehingga Allah mengampuninya dan memperbaiki dirinya. Jadi semua kita pernah bersalah di masa lalu. Jangan larut dalam rasa bersalah, karena itu tidak ada manfaat bagi siapapun. Cobalah tebus, bayar kesalahan setuntas mungkin, selunas mungkin. Kalau perlu surplus. Kalau kita berhutang kesalahannya 100, kita bayar 1 juta misalnya. Harusnya kesalahan itu menjadi trigger kita untuk berbuat baik di masa yang akan datang. Gitu Mbak Intan. Ya, Balkis Nabila, biasa dipanggil Nida, saya dari Boyolali. Izin bertanya Ustadz, apakah beban mental, tekanan mental itu hanya dari masalah-masalah yang kita hadapi atau pengalaman dari masa lalu? Tetapi apakah masa depan juga bisa menjadi beban mental atau tekanan mental, dan bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut? Karena dengan yang saya rasakan sekarang, menginjak umur saya yang 20 tahun tanggal 4 Juli kemarin, saya merasa bahwa Masya Allah, saya menjadi takut untuk menjadi lebih dewasa gitu Ustadz. Takut bagaimana jika saya tidak bisa sesukses dan sehebat ibu saya pada sekarang ini. Dan saya menjadi seseorang yang tidak bisa dibanggakan oleh kedua orang tua saya. Karena dari hal itu saya merasa bahwa mental saya terkena untuk takut mencoba hal baru dan takut untuk melakukan sesuatu gitu Ustadz. Jadi saya merasa bahwa semakin dewasa dan semakin saya memandang masa depan saya itu, saya menjadi mental saya kayak takut untuk melangkah seperti itu Ustadz. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan yang mirip dengan ini pernah ditanyakan sama anak saya yang umurnya 9 tahun ya, Yahya. Bukan tentang usianya, kesamaan pertanyaannya. Yahya itu pernah, dia kan orangnya agak mikir juga ya. Dia pernah mendengar saya ngomong gini, kan ada sebuah ungkapan, strong man create easy time create weak man create hard time create strong man, kan gitu kan, siklus gitu kan. Orang yang kuat menciptakan situasi yang mudah menciptakan orang yang lemah menciptakan situasi yang sulit menciptakan orang yang kuat, dan terus muter kayak gitu. Terus Yahya bilang gini, Baba kan orang yang kuat yang menciptakan situasi mudah bagi kami, nanti aku jadi orang yang lemah dong, kata dia. Aku nggak mau nanti aku jadi orang. Padahal saya nggak ngomong kayak Yahya waktu itu. Lagi tausiah dia ikut dengar, ini salah juga nih segmentasi dakwahnya gitu ya, dia ikut dengar. Berarti kalau Baba orang kuat, karena menurut aku Baba orang kuat yang udah menciptakan kemudahan bagi kami, nanti kami jadi anak yang lemah. Saya pakai analogi lain, Bang, saya manggil dia abang kan, Bang, pakai analogi lain coba. Kita ini kayak lagi mendaki. Jangan pernah bilang Baba itu dari puncak. Baba itu ada di salah satu titik pendakian. Dan insya Allah kamu nggak perlu start lagi dari bawah. Kamu start tuh dari estafet yang Baba berikan. Tinggal kamu mendaki lebih tinggi daripada Baba. Jadi kita nggak perlu berkompetisi start di waktu yang sama, di titik yang sama. Nggak perlu kayak gitu. Makanya saya nggak pernah setuju dengan orang yang punya anggapan gini, aku mah nggak mau sukses karena privilege. Emang kenapa kalau sukses karena privilege? Terlalu gengsi gitu untuk mengakui bahwa saya suksesnya ada faktor orang tua. Kan itu anugerah dari Allah. Coba belajar dari para kesatria dan para sultan-sultan sepanjang sejarah peradaban Islam. Salah satunya Ottoman lah misalnya.
Ottoman itu kan setiap raja berikutnya dia punya ekspansi yang lebih besar daripada orang tuanya kan. Tapi dia nggak perlu memulai kerajaan itu dari nol seperti zamannya Osman Bey. Dari Osman Bey nanti muncul Orhan, dari Orhan muncul Sultan Murad, Sultan Murad muncul Sultan Bayazid dan seterusnya. Mereka tuh nggak perlu Sultan Murad mulai lagi mendirikan negara dari awal seperti Osman kakeknya. Ya ngapain coba? Kenapa nggak terusin aja? Tapi yang membedakan kamu dengan orang tua kamu punya achievement sendiri. Tapi startnya nggak perlu sama gitu. Nah Mbak Nida nggak perlu membandingkan diri Mbak Nida dengan ibu. Kalau bagi Mbak Nida, ibu itu terlalu keren. Kenapa nggak pakai estafetnya ibu aja? Arti estafet di sini bukan proyek yang sama ya, tapi privilege yang diberikan oleh ibu dalam bentuk inspirasi kah mungkin, atau dalam bentuk support system kah mungkin, apapun itu privilege-nya. Karena saya adalah estafet ibu saya. Walaupun ibu saya orang miskin, privilege-nya ibu saya bagi saya itu bukan kekayaan. Privilege yang saya dapatkan dari ibu saya itu bukan harta. Privilege yang saya dapatkan dari ibu saya adalah kasih sayang yang utuh. Kita emang miskin, kekurangan harta, tapi kita kelebihan kasih sayang. Itu privilege. Dengan privilege itu saya jadi melanjutkan aja nih perjalanan saya dari start yang di depan, nggak perlu lagi start dari awal. Karena ibu saya merintis kasih sayang rumah tangga itu dari masalah rumah tangga yang nggak mudah juga, berat awalnya. Ketika awal menikah beliau berat banget, banyak ujian, sampai akhirnya beliau bisa memberikan kasih sayang yang besar. Tinggal kita lanjutin. Nah, apa privilege yang diberikan ibunya Mbak Nida? Apakah inspirasi? Apakah support system? Apakah nasihat-nasihat? Kenapa nggak lanjutin aja? Tanpa harus mengcompare diri kita dengan beliau, siapa yang lebih hebat. Semua orang punya achievementnya sendiri-sendiri. Tinggal manfaatin aja anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau nggak ada privilege dari orang tua, berarti privilege langit. Nabi Muhammad nggak dapat privilege dari orang tua, tapi dapatnya dari mana? Dari langit. Allah sendiri yang merancang masa depan Nabi Muhammad, yang mensupport segala kebutuhan Nabi Muhammad. Intinya sih udah aja fokus dengan achievement kita, tanpa harus membanding-bandingkan, karena setiap orang itu punya masanya sendiri-sendiri, dan setiap masa itu ada mutiaranya sendiri-sendiri. Tapi kalau udah mulai comparing, jangankan dengan orang tua, dengan teman aja jadi nggak nyaman, dengan saudara, dengan orang tua, dengan pasangan, capek nanti hidup kita. Jadi stop comparing. Makanya tadi dibilang start a new life and stop paying attention ke hal-hal yang bikin kita ngerasa nggak nyaman, yang bikin kita nggak bisa improve, yang bikin kita nggak ke unlock. Itu stop paying attention ke hal-hal yang kayak gitu. Nah ini mungkin bahasa motivasi ya, mudah-mudahan bisa dimengerti sama Mbak Nida, sehingga nggak perlu khawatir nanti aku jadi apa ya, nanti aku bisa sesukses ibu nggak ya. Nggak harus sesukses dia lah, karena ini bukan tentang perbandingan, ini tentang memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada aja. Kadang kita sukses sebagai istri. Kalau ibu kita dulu sukses sebagai wanita karir misalnya, saya sukses sebagai istri walaupun saya tidak berkarir, kan nggak harus sama persis kan? Tapi kenapa saya sukses sebagai istri? Karena saya belajar inspirasi tentang perempuan dari ibu saya. Apapun itu. Allahu a'lam.